Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat petang kepada rekan-rekan media, baik itu media online, media konvensional maupun media-media sosial, YouTuber yang ada, yang hadir pada hari ini. Tentunya pertama kali kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan media pada hari ini dalam rangka press conference atau pernyataan pers tim pembela akidah Islam. Perlu saya informasikan bahwa beberapa hari yang lalu kami telah bersepakat beberapa advokat yang tergabung ini, yang kemarin baru hadir lebih kurang 40 dan akan menyusul lagi advokat-advokat yang tergerak hatinya, yang secara bersama-sama melihat bahwa fenomena penodaan, penistaan, pelecehan terhadap agama dan khususnya agama Islam ini semakin marak di Indonesia ini, dan kita melihat bahwa instrumen hukum lambat merespon peristiwa-peristiwa ini. Nah, oleh karena itu dengan kesadaran penuh kami para advokat ini yang tergabung, advokat ini yang dinaungi berbagai macam organisasi advokat yang ada di Indonesia ini. Ada yang berasal dari KAI, ada yang berasal dari PRADI, ada yang berasal dari IKADIN dan lain sebagainya, ada IKAMI. Jadi ini tidak satu warna organisasi advokat ini beraneka ragam warnanya, tapi punya komitmen bersama dalam rangka untuk menciptakan kedamaian, menciptakan keharmonisan di negeri kita yang saat ini sedang dilanda COVID-19. Dan oleh karenanya kami pada hari ini sengaja untuk memberitahukan, yang pertama kami memberikan informasi bahwa telah terbentuk tim pembela akidah Islam. Nah, kebetulan bersepakat bulat, tidak ada pemilihan, musyawarah mufakat, karena berdasarkan prinsip-prinsip sila keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kita bermusyawarah bersepakat memberikan amanah kepada rekan kami advokat senior Dr. Herman Kadir SHMH. Beliau ini yang pakai peci, beliau ini YouTuber juga, pernah jadi anggota DPR bersamaan pada saya, diberikan amanah untuk mengkoordinasi jadi sebagai ketua tim pembela advokat Indonesia ini, dibantu atau bersamaan dengan sekjen. Sekjen ini advokat senior juga, ya, yang sudah malang melintang lurus tegak, ya kan, kalau malang melintang lurus tegak, ya. Yaitu advokat Juju Purwantoro. Di samping itu ada beberapa advokat juga yang nanti akan saya sebutkan namanya, beberapa orang itu. Ada juga advokat senior, yaitu Profesor Dr. Haji Egy Sujana. Juga ada Joko Edi Abdurrahman SH, mantan anggota DPR, saya sendiri. Ada Bagindo, bukan Gaindo, ini salah ketik ini. Bagindo Fahmi SHMH, Dr. Bagindo Fahmi SHMH, ini salah. Ada M. Hadrawi Ilham, ini yang hadir di sini, ini beliau. Kalau ini Pak Herman Kadir, Pak Juju, ya kan. Terus Pak Darsono kebetulan tidak hadir. Ada M. Usni Madri, ya juga tidak hadir, tadi hadir bersama-sama kita ke Majelis Ulama. Ada Irlan Superi, tadi hadir juga ada yang mungkin. Ada Dedi Setiawan, nah ini yang jurusan Hulu Balang, yang kesana-sana urusan sibuk ini, pembantu umum, jadi yang tidak ada umum-umumnya dia ini. Ada Denny Apriandi, ya. Ada Sari Nurmalasari, ada Andi Samsul Bahri, ada Yasin, Riki Patamia, Munte, Eli Daninati, Suhendi, Rasunasa, Pak Ruhunusa, Haji Samsul Jalan SHMH, ini mantan dan Puspom. Terus Aiman Umar, ini adalah advokat senior, jauh di atas saya juga, beliau ini. Terus tujuh ada sudah Ahmad Hazanuddin, ini advokat muda, intelektual muda kita, pemikir. Terus ada Nora Yosenovia, ada Sulistia Adi, Azam kan, nah ini
Azam Khan. Ini kalau urusan spesialis makanan-makanan Pakistan, pesan nama dia ada. Belum lengkap Humas. Dia setiap ada kegiatan menyumbangkan. Tadi dia sumbangkan juga, tapi kawan-kawan wartawan agak datang terlambat. Karena porsinya itu kecil, ada yang makan 2 porsi, ada 3 porsi. Jadi porsinya wartawan termakan. Ada Desi Eliana, ya kan? Ada Muhammad Dian Ansari. Mudian ini salah ini salah ketik ini. Ini Mudian Ansori ini. Ansara ini salah ketik ini. Ya, yang protes bukan orangnya. Iya. Tetangganya. Esa ini ada salah ketik nih mungkin. Nggak apa-apa. Mutaris Esa, Henry Kesuma Esa, Kurnia, M Ridwan, Herman Umar ini 2 kali. Muhammad Yusuf Sahide, Herdi Samsi, Rati Puspa. Ya, itu lebih kurang 40 orang. Jadi kita telah bersepakat untuk nah, apa yang telah kita lakukan? Yang pertama adalah menerima kuasa. Jadi kami tim PAI ini pertama kali menerima kuasa dari Irjen Napoleon Bonaparte. Karena diduga disangka melakukan pengeroyokan dan penganiayaan. Pasal 170, pasal 351. Walaupun nanti kita akan uji pasal itu. Dan kita sudah bertemu hari ini, kami diberitahukan, tapi mendadak karena hari ini kami tadi bersamaan juga telah beraudiensi bersilaturahmi dengan Majelis Ulama Indonesia. Kami menyampaikan bahwa telah terbentuk tim pembela akidah Islam ini. Oleh karena itu kita minta kepada klien kita, ya kan, karena dia tidak didampingi pasti tidak bisa diperiksa hari ini Pak Napoleon Bonaparte. Insya Allah nanti Senin kami bersedia untuk mendampingi Pak Napoleon Bonaparte sebanyak 40 orang, dan sekaligus melalui media ini juga kami mohon kepada pihak kepolisian untuk mempermudah tim pembela akidah Islam ini yang mendampingi Pak Napoleon Bonaparte. Jangan sampai kita dipersulit hal-hal yang bersifat teknis dengan alasan-alasan prokes dan lain sebagainya. Saya kira itu yang pengantar dari saya. Nanti Pak Ketua tim pembela Islam ini akan menyampaikan, dan ada Pak Juju, ada kawan-kawan yang lainnya untuk menyampaikan. Nanti urusannya Pak Napoleon Bonaparte nanti kita setelah itu nanti kita akan dalami. Terima kasih. Silakan Pak Herman Kadir, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Kami dari tim pembela akidah Islam ingin menyatakan press release hari ini ya. Tim pembela akidah Islam, saya akan bacakan. Setiap umat muslim wajib berpegang teguh kepada akidah Islam yang merupakan pondasi dan dasar dalam agama, serta dasar dari segala amal yang akan dilakukan. Akidah juga merupakan pengikat antara satu dengan yang lain, sehingga tidak dapat lagi dipisahkan. Oleh karena itu, umat muslim wajib membela akidahnya semata-mata untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberikan kewajiban bagi para pemeluknya untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi siapapun, termasuk warga non-muslim. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia sebagai negara hukum memerlukan peranan dan kontrol dari setiap warga negara agar hukum yang dibangun di atasnya melahirkan keadilan bagi seluruh tumpah darah bangsa Indonesia. Hukum di dalam negara kesatuan Republik Indonesia harus mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk penjaminan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang kita ketahui, belakangan ini Indonesia banyak terjadi kasus yang menghina, merendahkan dan melecehkan akidah Islam yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu juga banyak kasus hukum yang melibatkan warga masyarakat dengan penanganan dan penyelesaian kasus per kasus yang masih jauh dari nilai-nilai keadilan. Keadilan bukan
penyamarataan, tetapi keadilan adalah kesetaraan. Maka siapapun yang ingin dihormati haruslah berlaku hormat pula kepada yang lain. Siapa yang ingin mewujudkan keadilan maka harus berlaku adil juga kepada orang lain. Berangkat dari persoalan di atas, maka kami tim pembela akidah Islam menyatakan sebagai berikut. 1. Kami adalah penerima kuasa yang ditugaskan untuk melakukan pembelaan dan melakukan pengawalan kasus hukum yang melibatkan Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte MSI, yang selanjutnya kami mengukuhkan diri sebagai tim pembela akidah Islam. 2. Kami siap membela akidah Islam yang menegakkan hukum dengan cara melaporkan, mengkawal proses hukum atas semua tindakan dan perbuatan yang menghina, melecehkan, merendahkan akidah Islam, serta siap memberikan bantuan hukum semaksimal mungkin demi tegaknya hukum negeri ini. 3. Kami siap memberikan bantuan hukum terhadap semua warga negara Republik Indonesia yang diperlakukan tidak adil di dalam hukum tanpa melihat membeda-bedakan suku, ras, dan agamanya, baik yang dilakukan oleh negara, dilakukan oleh badan hukum maupun perorangan. 4. Kami mengajak kepada segenap umat Islam Indonesia untuk bersatu padu menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan atas dasar kesetaraan dan persaudaraan Islam. Demikianlah perselis tim pembela akidah Islam TPAI dalam rangka untuk melakukan, menegakkan dan mewujudkan keadilan. Fiat Justitia Ruat Kolom, tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh. Jakarta, tanggal 7 7 Oktober 2001. Tim pembela akidah Islam TPAI, Dr. Herman Kadir Saimhum Ketua, Juju Purwantoro SMH sebagai sekretaris. Dan berikutnya bisa ada di dalam perselis kami yang nama-namanya kurang lebih ada 40 orang. Demikianlah pernyataan perselis kami dari tim pembela akidah Islam. Selanjutnya mungkin Pak Sekjen silakan untuk tambahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara-saudara, rekan-rekan sahabat saya pers yang telah menyempatkan waktu hadir dalam konferensi pers tim pembela akidah Islam atau disingkat TPAI. Seperti apa yang sudah diungkapkan oleh Mina kami, Dr. Ahmad Thani, demikian juga oleh Ketua dari TPAI, Dr. Herman Kadir, bahwa kami yang telah ditunjuk dan diberikan kepercayaan sebagai kuasa hukum dari Bapak Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte sepakat dan sudah setuju beliau menunjuk kami sebagai tim untuk melakukan pembelaan maupun pendampingan hukum kepada terhadap kasus beliau, utamanya adalah kasus penistaan agama Islam. Oleh sebab itu beliau juga berkomitmen sampai mengikuti proses hukum yang harus diikuti dan dilalui. Beliau siap dan kami sebagai tim hukum juga demikian rupa siap juga mendampingi beliau baik dalam pemeriksaan maupun sampai pengadilan nantinya. Sesuai dengan apa yang sudah diterangkan oleh Bapak Dr. Ahmad Thani dan Dr. Herman Kadir, rencananya dalam waktu dekat ini ya adalah yang paling dekat jadwalnya adalah Senin lusa ya, Senin akan datang, Senin depan akan ada pendampingan dari tim kuasa hukum untuk mendampingi beliau dilakukan perselanjutan berita acara pemeriksaan ya di Barreskrim Polri. Demikian yang untuk tindak lanjut selanjutnya dan informasi maupun koordinasi dari tim pembela hukum Bapak Bonaparte akan kami informasikan lebih lanjut. Perlu saya tambahin bahwa Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya, sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Mabes Polri. Nah, oleh sebab itu kemarin kami sudah bertemu dengan beliau di Mabes Polri dan kami sudah bilang beliau bahwa kami siap mendampingin. Jadi Pak Napoleon sudah berkomitmen, seharusnya beliau hari ini diperiksa, tapi kami tidak bisa hadir karena kami sudah ada pertemuan dengan MUI, ya. Karena bagaimanapun badan kami ini, lembaga kami ini akan minta pendukungan dari MUI.
Jadi siapapun, sepak terjang apapun yang menghina Islam, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah, maka kami siap akan membela dan akan melaporkannya. Nah itu, kami siap mewakili WMUI sebagai subjek hukum, sebagai pelapor juga bisa. Nah untuk kasus Napoleon Bonaparte ini, insya Allah Senin jam 11 pagi kami akan mendampingi beliau di Mabes Polri. Jam 11 pagi hari Senin. Gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Azam? Silakan Pak Azam. Tapi nggak usah nawarin makanan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pers yang kami hormati, yang senior juga yang kami hormati dan kami hargai. Tentu ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Kenapa rekan-rekan senior ini turun dalam rangka membela Jenderal Napoleon Bonaparte? Sebenarnya bukan masalah jenderalnya ya, bukan. Tapi ini sejarah bahwa tidak pernah ada seorang jenderal bintang 2 itu melakukan ya pres terhadap seseorang yang dianggap menghina Rasulullah, menghina Al-Quran dan menghina Allah. Ya, tidak pernah ada, dan ini baru sejarah. Nah, di situ ketertarikan rekan-rekan advokat senior ini untuk membela dalam rangka tepatnya kita membangun nama tim pembela akidah Islam. Dan ingat, setelah ini tentu tidak programnya pada seorang jenderal saja, mungkin meluas nanti akan dibentuk insya Allah di setiap provinsi, insya Allah. Namun setidak-tidaknya gaung ini bahwa kita sebagai orang muslim supaya tidak ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berempati juga membantu menyelesaikan sebuah proses yang kira-kira ini menyangkut ekstrimit kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Rasulullah. Dan kami sebagai orang Islam akan maju sesuai apa dikatakan Bang Yani dan Bang Kadir serta Sekjen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Insya Allah akan kami lakukan yang terbaik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanya. Saya tambahkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPI sesungguhnya memahami betul bahwa negara ini bukan negara Islam, tapi negara hukum yang berfalsafah Pancasila. Perlu dipahami bahwa Pancasila itu juga bersumber dari Al-Quran, dari 5 sila. Bahkan penjabarannya 36 butir Pancasila itu juga termasuk dalamnya adalah bersumber dari Al-Quran. Namun demikian, kita menyadari juga bahwa sebagai umat Islam tidak mungkin kita membiarkan penodaan, penistaan terhadap agama itu. Bukan hanya di agama Islam, di agama lain pun kita siap untuk memberikan bantuan hukum. Ya. Sebagai advokat, tentu advokat yang profesional. Ya. Jadi bukan hanya untuk membantu umat Islam saja, tapi umat lain pun kalau terkait dengan kasus-kasus akidah yang mereka anut, yang mereka yakini memerlukan bantuan dari TPI, juga para advokat ini siap juga untuk membantu. Jadi jangan dipahami bahwa ini hanya untuk orang Islam saja yang bisa dibantu. Setiap warga negara Indonesia bisa dibantu, bahkan orang luar negeri pun, karena ini banyak teman-teman ini yang dari advokat profesional. Nah, sehingga siapapun yang tersangkut persoalan hukum akan kita berikan bantuan. Itu saja barangkali tambahan dari saya. Terima kasih. Sebelum saya kembalikan kepada mungkin ada wartawannya, saya ingin menegaskan yang pertama, kita melihat bahwa penetapan kasus Napoleon Bonaparte ini ada kejanggalan. Tapi kan dia sudah ditetapkan tersangka. Di mana letak kejanggalannya itu bisa kita lihat dari surat pemberitahuan tentang penetapan tersangka tersebut. Ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan ketidaklaziman. Bahkan Pak Napoleon Bonaparte itu belum pernah diperiksa. Pada saat putusan Mahkamah Konstitusi wajib orang itu diperiksa sebelum ditetapkan tersangka. Itu wajib sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya ini seharusnya kita menagih janji Jenderal Polisi Sigit Sulistyo Sigit. Pada waktu dia melakukan fit and proper di Komisi 3, dia menyatakan paparan dan visinya, ada presisi polisi yang presisi, salah satunya yaitu adalah menerapkan restoratif justice. Dan itu dia tindak lanjuti dengan apa disebut dengan surat edaran. Jadi ada surat edaran SI nomor 8 /7 Romawi /2018, tak begitu lama dia setelah ditetapkan.
Begitu juga ada surat dari Kejaksaan Agung, Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor 15 tahun 20. Yang pertama kami ingin mempertanyakan langsung kepada Kapolri, apakah surat edaran Kapolri ini masih berlaku? Apakah komitmen Kapolri pada waktu di Komisi 3 masih berlaku atau tidak? Kalau masih berlaku, ini harus diambil tindakan kepada yang namanya Direktur Pidana Umum ini. Kok dia bisa-bisanya melanggar surat edaran dari Kapolri dan komitmen Kapolri itu sendiri? Nah itu, atau memang dia diizinkan atau dia disetujui, saya tidak tahu. Makanya kita ingin menanyakan itu. Saya kira itu pada kawan-kawan yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi intinya kami tim pembela akidah Islam ini tadi sudah dikemukakan oleh berbagai teman, dan mungkin dalam waktu dekat juga ingin menanyakan kembali laporan-laporan kawan-kawan yang banyak terhadap yang selama ini yang tidak jalan, tidak diproses, yaitu terutama kayak yang namanya Ade Armando. Sampai sejauh mana perkembangan kasus Ade Armando, kasus Abu Janda, kasus Denny Sregar dan lain sebagainya. Itu yang kami tim pembela akidah Islam ini akan terus, dan mungkin juga akan nanti di daerah-daerah akan terbentuk dan lain sebagainya. Nah, melalui media inilah kami melalui untuk menyampaikan. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan berarti sudah Boleh. Yang mau Gimana ditanyakan. ini dari surat edaran Kapolri? Ya intinya perkara-perkara itu dilakukan sama restoratif justice. Kalau memang sudah ada kedamaian kedua belah pihak, maka perkara itu tidak perlu lagi dilanjutkan. Apalagi pihak si pelapor sudah mencabut laporannya seperti itu. Banyak perkara-perkara. Contoh kasus orang di atas 70 tahun, 80 tahun itu harus segera dihentikan dan lain sebagainya. Kalau tidak, nanti semua kasus-kasus yang seperti masuk, ya kayak ini terjadi overload. Akibat overload, ya kan itu kan jadi kayak penjara di Tangerang itu kebakaran, meninggal orang nanti seperti itu. Dan kita lihat hampir seluruh rutan dan hampir LP itu mengalami overload. Jadi kita menagih janji Kapolri, ya kan, dan menagih janji Jaksa Agung, yaitu bagaimana menerapkan yang namanya keadilan restoratif atau restoratif justice, baik ini di kepolisian maupun di kejaksaan. Mungkin TPA ini juga akan silaturahmi juga, audiensi ke Kejaksaan Agung juga seperti itu. Yang lain Silakan. Ya, dari mana? dari Macam-macam. namanya ini pertanyaan dan kali ini mungkin usulan. Mungkin ini tidak terlalu penting tapi akan penting juga buat publik. Tim pembela akidah Islam memang tidak fokus kepada hanya umat Islam, tapi kepada jangan ini besar. Nah, terkait dengan pelayan yang sedang ditangani ini, namanya Napoleon Bonaparte, dan nama ini kan tidak identik dengan Muslim, meskipun bukan itu yang berdasar, tapi paling tidak umat biar tahu bahwa beliau ini Muslim. Nah, bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dalam terkait dengan Islam? Terima kasih. Jadi begini, kalau Napoleon Bonaparte sendiri itu Islam, jelas. Dari sejak lahir keluarganya Islam, keluarga Muslim. Ya, cuman namanya saja Napoleon Bonaparte. Tapi secara agama, akidahnya Islam. Nah, kenapa kita bela beliau? Ya, kita jelas tadi bahwa beliau seorang Inspektur Jenderal Polisi yang kelihatan dari kasus KC ini dia sebenarnya simpati, ya. Dia tidak peduli, dia sangat dalam artian dia merasa agamanya diganggu, merasa agamanya dihina, merasa agamanya, dan dia patut dia membela agamanya di sini. Dan dia ingin mengklarifikasi sebenarnya kepada aturan KC ini. KC ini sudah berkali-kali dipanggil. Ini kan orang sudah mau gebukin dia nih, penjara itu mau gebukin dia, dipanggil, bikin pendapat. Tapi memang saudara KC ini selalu mengikuti keributan. Bahkan dia bilang Nabi Muhammad itu yang disembah itu adalah jin. Dia bilang gitu. Kalau ini yang benar kata Napoleon. Iya, kasih tahu semua umat Islam itu dibohongin sama Nabi Muhammad ini. Coba. Jadi dalam posisi seperti itu dia masih menghina Islam, masih menghina Nabi.
Akhirnya dipanggillah kiai yang ada di dalam situ. Saya nggak tahu kenapa nama dibilang, nih paman, omongannya benar nggak? Benar nggak ini? Jelasin, pakai dalil, pakai apa sama paman. Saudara kiai ini masih ngotot dan tetap menghina Islam. Ya, jawaban kita kenapa kami membela Napoleon ya, karena Napoleon kami adalah pejuang Islam. Dulu, belum jawab. Kenapa terkait dengan masalah agama yang kita bela? Ya. Ada tokoh-tokoh yang simpati terhadap Islam. Ya. Contohnya Rocky Gerung lah. Ya, Rocky Gerung. Dan dia, kami memandang Rocky Gerung ini ada, walaupun dia tidak beragama Islam, tapi dia simpati dan dia peduli sama Islam. Dia membela agama kami di Indonesia ini, karena dia menganggap Islam sekarang sedang dianiaya di Republik ini, sedang dihina-hina. Gitu. Dan dia ada, kami peduli terhadap beliau dan kami siap membela beliau. Itu kami, kenapa kami bilang seperti itu? Ya, ada non-Muslim yang empati terhadap agama kami, yang punya simpati terhadap agama kami. Kami akan membela orang-orang ini. Nah, contoh kasus kayak Rocky Gerung, kami siap akan membela Rocky Gerung. Dan bahkan kami ada tim sudah masyarakat Bojongkoneng itu sebentar lagi kami akan ke sana dan meminta kami sebagai tim pembelanya. Ada 6.000 kakak di sana yang akan tergusur oleh pengusaha tanah, oleh mafia tanah. Padahal Pemda sudah mengeluarkan hentikan pembangunan itu, ya kena suruh itu. Tapi beliau melawan ini, pengusaha ini melawan Pemda. Coba. Nah, tapi akan datang ke sana, kan aku membela. Apa benar? Itulah non-Muslim ketika kayak Rocky Gerung. Rocky Gerung ini bukan agama Islam, tapi dia peduli sama Islam, tapi dia membela Islam di Indonesia. Dia menganggap Islam di Indonesia ini sudah di warga negara kelas 3 dibikinnya orang-orang ini. Ini Rocky Gerung membela kami wajib membela beliau. Dia teraniaya sekarang, rumahnya mau digusur sama puasa. Dan kami sangat yakin kalau ada hubungannya dengan statement beliau selama ini. Ya, itu sangat yakin kan. Itu statement beliau dia mau dihajar habis. Nah, kami akan membela dia, kami akan bergabung dengan tim hukum yang sudah ada. Itu yang kami ada tamatnya lagi, namanya ini memang nama Napoleon Bonaparte. Harus dipahami Napoleon Bonaparte ini kampung halamannya di Palembang Pagar Alam. Orang Pagar Alam itu namanya memang banyak model-model seperti itu. Ya kan, ada namanya John Kennedy, ada juga namanya Paulus, seperti itu. Ada nama seperti itu. Jadi nama-nama seperti itu banyak, sama kayak nama orang Sumatera Barat. Ada juga nama orang Sumatera Barat di Jawa. Ada Samuel, seperti itu kan. Samuel Kutu. Nah, jadi kalau nama dan dia sendiri sesuai dengan surat terbuka yang pernah dia buat seperti itu kan. Nah, yang kedua, kita juga tim ini mungkin kita akan membela yang namanya sahabat saya, penggiat AM, Natalis Pigai. Natalis Pigai ini kan selalu menyatakan statement-statementnya membela Islam. Tidak ada katanya teroris Islam teroris itu. Bahkan dia membela Habib Rizik dan sebagainya. Nah sekarang kan dia mau dilaporkan gara-gara pernyataannya. Pernyataannya kalau menurut saya pernyataannya Natalis Pigai itu tidak termasuk yang disebutkan salah. Karena dia menyebutkan namanya provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah, kan ada orang yang tersinggung, ya kan, seperti itu. Karena menyebut nama Presiden Jokowi dan Ganjar. Yang sudah dilaporkan. Kami pun nanti saya akan komunikasi dengan sahabat saya, Natalis Pigai. Kalau dia bersedia, nanti tim pembela akidah Islam ini juga akan membela. Jadi semua orang yang merasa terzolimi atau merasa tidak mendapatkan keadilan dalam sistem hukum yang ada, ya, tim PAI ini akan turut tampil, karena akidah Islam ini juga luas. Membela keadilan itu bagian dari akidah Islam itu sendiri. Ya, hadirnya siapa? Ya. Saya Roman dari ID Times, Pak. Tadi kan disebutkan bahwa ada beberapa kejanggalan. Sama juga Pak Bonaparte-nya nggak diperiksa dulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian juga tadi juga disebutkan bahwa kalau nggak ada Pak Napoleon itu mungkin habis gitu. Tapi sementara pernyataan polisi kan mengatakan bahwa dia memukul, bahwa dia melumuri bahkan dengan bijak. Tadi kan Bapak mengatakan sudah bicara dengan Pak Napoleon. Sebetulnya versi polisi itu benar atau enggak? Oke, saya jawab ya. Itu kan versi pernyataan dari bukan penyidik, ya kan? Bukan penyidik itu. Maka seharusnya kan mekanismenya ya. Kalau setahu saya ya, karena saya ini pernah bermitra dengan polisi. Seharusnya yang memberikan pernyataan itu adalah bagian humas, ya
Ya. Penyidik itu tidak boleh dia keluar pernyataan, apalagi itu bagian dari proses pemeriksaan, dan itu nggak bisa bagian dari BAP dan sebagainya, nggak bisa, itu pelanggaran. Tapi untuk itulah karena selama ini Pak Napoleon tidak mungkin bisa mengklarifikasi karena dia kan terbatas. Nah, melalui tim pembela akidah Islam inilah kami melakukan klarifikasi pada siang hari ini. Pertama, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pak Napoleon dalam surat pernyataannya itulah adanya, bahwa tak kala agamanya, akidahnya, Allahnya, nabinya tidak, maka dia akan melakukan tindakan. Baca di surat terbukanya itu adalah akan. Artinya setelah peristiwa itu, setelah peristiwa itu kok dia buat surat pernyataan itu akan melakukan tindakan terukur. Apa tindakan terukur ya? Ya tentunya yang paling tahu Pak Napoleon Bonaparte seperti itu. Yang kedua adalah apakah terjadi betul proses pengeroyokan, bahkan ada lagi menyatakan sampai dimandiin, pingsan dan sebagainya. Itu berita-berita yang tidak benar. Karena kami sudah ketemu kemarin itu, dan pada waktu kami ketemu, dan Pak Napoleon sudah menceritakan semuanya A sampai Z. Yang cerita A sampai Z itu nggak mungkin kami ceritakan sekarang, karena itu adalah bagian dari materi pembelaan kami nanti seperti itu. Kami taat asas, tidak mau ngobrol-ngobrol. Tapi yang paling penting bahwa Pak Napoleon siap untuk menerimanya. Kami juga mohon juga pada pihak penyidik agar memberikan informasi yang benar, yang pas seperti itu. Ya, kalau memang BAP sudah mau diobrol-obrol, ya itu nggak boleh itu. Nah, kalau apalagi itu selalu menyangkut masalah proses yang harus dihargai. Due proses itu kan juga harus dihargai. Kami menghargai, walaupun kami keberatan sesungguhnya, ya kan, atas penetapan tersangka klien kami ini. Cuma karena pihak kepolisian mempunyai kewenangan otoritas, ya sudah, itulah memang. Nanti kita bisa uji apakah betul penetapan tersangka atau. Nah, ini lagi kami mendiskusikan apakah kami akan mengajukan pra peradilan atau tidak, itu nanti tentunya proses perkembangan. Karena kami baru satu kali bertemu dengan Napoleon Bonaparte. Kami objektif. Kemarin kita diterima, cukup kami memberikan apresiasi. Ya kan, walaupun agak berbelit-belit juga masuk, ya kan. Berbelit-belit masuk, tapi akhirnya kami diterima cukup banyak yang kita diterima. Tim kami ini kan 40, ya udah kami saling-saling diterima, diterima 10 orang, ya sudah nggak apa-apa, karena tempatkan dengan protokol kesehatan, kita juga menghargai seperti itu. Yang kedua, yang tadi kita ini betul-betul oke yang seperti itu yang ditanyakan. Kita ingin menanyakan kepada Kapolri. Ini sekali lagi, kami ingin menanya kepada Kapolri, apakah komitmen Kapolri di dalam fit and proper di Komisi 3 dan surat edaran 08 ini masih berlaku atau tidak, gitu. Kalau masih berlaku, kenapa ini tidak diterapkan? Nah, kalau ini kenapa tidak diterapkan? Kalau Kapolri tidak mengetahui bahwa ini adalah langkah inisiatif si Andi Rian saja, maka harus diambil tindakan. Ini menjadi subordinasi dia. Sudah jelas kok Kapolri menyatakan ini, kok dia melakukan ini seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti kita pasti akan mengirim surat resmi. Apakah Kapolri mengetahui atas penetapan tersangkanya si Napoleon Bonaparte? Yang saat pertama. Yang kedua, apakah Kapolri menyetujui? Ya, setelah kita mempertanyakan surat edaran ini. Jadi itu yang mungkin langkah-langkah kita akan kita tanyakan seperti itu. Yang lain? Bang izin, hasil dari JPNN tuh. Oh, JPN, oke. Nah, ini terkait surat terbuka yang kedua. Oke. Ini tanggapan kuasa hukum sendiri gimana nih, Bang? Ya, ini kan surat pribadi ya. Surat pribadi ini memang sudah beredar kan, yang judulnya saya bangkit dan saatnya bangkit. Saya kira itu haknya Napoleon Bonaparte kan, untuk menyampaikan hal-hal yang dia alami, yang dia rasakan, ya kan, yang dia alami, dia rasakan, yang dia nyata, ya itu haknya dia. Dan negeri ini kan negeri yang dijamin hak-hak konstitusinya Napoleon Bonaparte. Ya kan, walaupun kedudukannya masih tersangka, tapi hak dia masih terjamin. Dan ini betul surat yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte, termasuk sebagian rekaman ya, saya lihat. Saya juga nggak tahu sebagian rekaman itu betul adanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita akan tetap kerjasama sepanjang ini, panjang masa. Dan mudah-mudahan dengan terbentuknya tim pembela akidah Islam ini, orang-orang yang akan melakukan penodaan agama Islam, pelecehan terhadap Rasul, dia akan penodaan terhadap akidah kita, dia akan berpikir ulang. Karena ini tim yang serius ini, ya, kita akan buat serius, dan kalau dimanapun dia ada akan kita laporkan.
karena kita akan membuat jaringan-jaringan kita ke seluruh Indonesia. Sekali lagi kawan-kawan, terima kasih, sampai ketemu nanti pada hari Senin jam 11 di Mabes Polri, di Bareskrim Direktorat Tindak Pidana Umum. Kalau ada yang kurang pas, ada yang kurang ini, kami mohon maaf, ya kan? Ada hal yang tidak tepat, saya lagi mohon maaf. Akhirnya kami ucapkan bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.